Erick Thohir tak terpengaruh tekanan publik. Timnas Indonesia pasti bisa menang atas Bahrain. Di tengah ekspektasi tinggi, Erick Thohir tetap teguh dengan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Apa yang membuatnya percaya diri meskipun ada banyak tekanan? Temukan alasan di balik optimisme sang presiden PSSI ini. Apakah Rizky Ridho wajib starter? Meski beda Rp148 miliar, siapa yang setuju jika ia gantikan Mads Hilgers? Meski memiliki perbedaan nilai transfer yang mencolok, banyak yang mendukung Rizky Ridho untuk jadi starter di laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Apakah perbedaan harga Rp148 miliar benar-benar mempengaruhi keputusan ini? Simak pendapat para pengamat yang setuju dengan langkah ini. Bahrain siap jegal. Pelatih belak-belakan sampai rela lakukan hal ini demi permalukan Timnas Indonesia jelang duel penentu di GBK. Mau melakukan skema guling-guling super overdosis lagi kah? Kluivert percayakan kepada Alex Pastoor. Manajer Timnas Indonesia berikan klarifikasi soal gaya melatih yang mencengangkan. Patrick Kluivert memperlihatkan kepercayaan besar pada Alex Pastoor dengan memberi kendali penuh dalam pengelolaan Timnas Indonesia. Manajer tim segera menanggapi rumor yang berkembang dan memastikan masyarakat tak perlu meragukan keputusan ini. Apa yang membuat Pastoor begitu dipercaya? Cari tahu di sini. Mengejutkan. Kluivert pertimbangkan copot Maarten Paes. Sjoerd Woudenberg ungkap keadaan 4 kiper Timnas Indonesia. Sjoerd Woudenberg membocorkan kondisi para kiper Timnas Indonesia yang sedang di ujung tanduk. Kluivert dikabarkan akan melakukan perubahan besar termasuk potensi mencopot Maarten Paes. Simak selengkapnya dan ketahui apa yang akan terjadi pada laga melawan Bahrain. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir tak terpengaruh tekanan publik. Timnas Indonesia pasti bisa menang atas Bahrain. Di tengah ekspektasi tinggi, Erick Thohir tetap teguh dengan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Apa yang membuatnya percaya diri meskipun ada banyak tekanan? Temukan alasan di balik optimisme sang presiden PSSI ini. Timnas Indonesia ada dalam tekanan besar sebelum laga lawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, laga ini akan digelar pada Selasa dalam kurung 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tekanan besar untuk pasukan Garuda lahir usai gagal di laga pertama di markas Australia. Tim asuhan Patrick Kluivert harus disapu dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium Kamis kemarin. Laga melawan Bahrain bakal jadi pertaruhan besar bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. 3 poin jadi harga mati agar mimpi Indonesia tampil ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Publik bahkan sudah mencuitkan tagar #Kluivertout di media sosial usai sang pelatih gagal memberikan hasil maksimal. Bahkan supporter yang hadir di Sydney meneriakan nama Shin Tae-yong usai kegagalan Timnas Indonesia meraih poin. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyadari tekanan besar publik. Orang nomor 1 di PSSI tersebut langsung bergerak cepat untuk membangkitkan motivasi para pemain Timnas Indonesia. Erick Thohir langsung hadir ke sesi latihan Timnas Indonesia. Dirinya memberikan pesan agar para pemain tetap bersatu sebagai satu tim. Saya datang mengecek latihan Timnas Indonesia sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial, ujar Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, ujarnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut yakin bahwa pasukan Garuda bisa bangkit. Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tapi saya percaya Timnas Indonesia bisa bangkit, ujar Erik, dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujarnya. Saat ini Timnas Indonesia masih ada di posisi keempat grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sebagai juru taktik yakin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Dirinya sudah bisa menjawab kekecewaan fans usai kekalahan telak lawan Australia. Saya juga, tapi nasihat saya kepada fans bahwa tentu saja mereka sangat kecewa seperti kami, ujar Patrick Kluivert. Tetapi tetap berdiri di belakang tim dan tentu kita akan meraih hasil positif. Hanya menang, 100%. Hanya menang itu perlu. Tentu saja semua orang tahu itu, ujarnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Apakah Rizky Ridho wajib starter? Meski beda Rp148 miliar, siapa yang setuju jika ia gantikan Mads Hilgers? Meski memiliki perbedaan nilai transfer yang mencolok, banyak yang mendukung Rizky Ridho untuk jadi starter di laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Apakah perbedaan harga Rp148 miliar benar-benar mempengaruhi keputusan ini? Simak pendapat para pengamat yang setuju dengan langkah ini. Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengaku siap gantikan Mads Hilgers yang bakal absen bela skuad Garuda lawan Bahrain. Ia bakal memberikan yang terbaik apabila diberi kepercayaan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga ke-8 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (23 Maret 2025). Pertandingan ini menjadi laga krusial baik buat skuad Garuda maupun Bahrain. Pasalnya, kedua tim ini menargetkan kemenangan untuk bisa menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert saat ini terlempar ke posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka tergusur dari Arab Saudi yang naik ke posisi ketiga setelah mengalahkan Cina 1-0 dan mereka mengemas 9 poin sementara itu. Bahrain berada tepat di bawah Timnas Indonesia dengan 6 poin juga. Oleh karena itu, siapapun yang meraih kemenangan bisa menjaga peluang ke ajang 4 tahunan tersebut melalui target realistis dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, jelang laga krusial melawan Bahrain ini, skuad Garuda dapat kabar kurang bagus. Pasalnya, Mads Hilgers mengalami cedera serius dan ia telah kembali ke Belanda untuk menjalani perawatan. Dengan begitu, Mads Hilgers bakal absen membela Timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain. Absennya Mads Hilgers ini tentu saja membuat pelatih Patrick Kluivert harus mencari penggantinya. Patrick Kluivert harusnya tak terlalu pusing karena masih memiliki beberapa stok pemain bek tengah. Salah satu pemain yang bisa menjadi pengganti Mads Hilgers yakni Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta dalam wawancara bersama awak media di sela-sela latihan skuad Garuda pun belak-belakan. Pemain berusia 23 tahun tersebut mengaku bahwa sebagai pemain ia tentu saja siap.
Menurutnya, siapapun yang diturunkan untuk menggantikan posisi Mas Hilgers nantinya pasti akan memberikan yang terbaik. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Patrick Kluivert. Namun apabila ia dipercaya untuk turun melawan Bahrain, Ridho siap menampilkan yang terbaik. Ridho juga tidak gentar meskipun harga pasarannya sangat jauh berbeda dengan Mas Hilgers. Mas Hilgers dikabarkan mendapat gaji sekitar 156 miliar rupiah per musim, sedangkan Rizky Ridho hanya 8 miliar rupiah. Saya percayakan semua kepada coach. Siapapun yang main pasti akan memberikan yang terbaik, ujar Rizky Ridho kepada awak media. Lebih lanjut, kepercayaan diri ini karena timnas Indonesia telah menjalani persiapan dengan baik. Menurutnya, setelah menelan kekalahan dari Australia, tim Merah Putih telah bangkit. Ridho mengaku para pemain siap untuk menghadapi Bahrain. Bahkan dalam pemulihan kondisi berjalan dengan baik. Untuk itu, skuad Garuda menatap laga melawan Bahrain dengan motivasi tinggi. Ya, persiapannya kemarin kami sudah balik dari Australia. Terus malamnya kami ada gym, kata Rizky Ridho. Lalu sore ada latihan terpisah buat yang dapat main kurang dari 45 menit. Kita ada latihan ekstra dan teman-teman lainnya ada sedikit recovery training, tuturnya. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Bahrain siap jegal. Pelatih belak-belakan sampai rela lakukan hal ini demi permalukan timnas Indonesia jelang duel penentu di GBK. Mau melakukan skema guling-guling super overdosis lagi kah? Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi laga krusial melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Pertandingan ini menjadi momen penentuan bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah mengalami kekalahan telak dari Australia dengan skor 1-5, timnas Indonesia tak boleh terpeleset lagi. Kemenangan atas Bahrain adalah harga mati demi menjaga peluang tetap hidup. Di sisi lain, Bahrain juga datang dengan ambisi serupa. Mereka baru saja menelan kekalahan dari Jepang, membuat posisi mereka kian terancam. Saat ini, baik Bahrain maupun timnas Indonesia mengoleksi jumlah poin yang sama. Namun skuad Patrick Kluivert lebih unggul dalam klasemen sehingga tekanan ada di kubu Bahrain untuk mengejar ketertinggalan. Pelatih Bahrain Dragan Talajic tampaknya sangat serius dalam menyiapkan timnya untuk laga melawan Indonesia. Bahkan ia mengaku telah menganalisis dengan cermat pertandingan timnya saat menghadapi Jepang guna mencari kelemahan yang bisa dimanfaatkan saat berjumpa Garuda. Kami belajar dari pertandingan ini, ucap Dragan Talajic usai laga Bahrain versus Jepang, dikutip dari GDN Online. Ia menekankan bahwa dalam pertandingan dengan lawan yang memiliki kualitas tinggi, satu kesalahan kecil bisa berujung fatal. Pelatih asal Kroasia itu tidak ingin anak asuhnya mengulangi kesalahan serupa saat bertandang ke Jakarta. Ketika lawan Anda memiliki pemain berkualitas seperti yang dimiliki Jepang, satu kesalahan kecil dan mereka datang dan mencetak gol pertama mereka dari aksi yang indah, ujar Dragan Talajic. Kami tahu aksi seperti ini dapat mereka lakukan, sambungnya. Meski Bahrain tampak sangat serius dalam persiapan, timnas Indonesia memiliki modal positif. Saat masih di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, skuad Garuda hampir mengalahkan Bahrain. Sayangnya, keputusan kontroversial wasit saat itu membuat laga berakhir imbang.
Kini di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas Indonesia tentu berharap bisa meraih hasil maksimal. Dukungan penuh dari supporter di GBK akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil habis-habisan. Pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan dan membungkam Bahrain di depan publik sendiri? Atau justru strategi cermat Dragan Talajic berhasil membuat Garuda kembali terjungkal? Jawabannya akan terungkap dalam duel sengit pada 25 Maret mendatang. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Kluivert percayakan kepada Alex Pastoor. Manajer timnas Indonesia berikan klarifikasi soal gaya melatih yang mencengangkan. Patrick Kluivert memperlihatkan kepercayaan besar pada Alex Pastoor dengan memberi kendali penuh dalam pengelolaan timnas Indonesia. Manajer tim segera menanggapi rumor yang berkembang dan memastikan masyarakat tak perlu meragukan keputusan ini. Apa yang membuat Pastoor begitu dipercaya? Cari tahu di sini. Manajer timnas Indonesia Sumarji buka suara terkait keraguan masyarakat mengenai gaya melatih Patrick Kluivert yang dinilai pasif dan hanya menyerahkan Alex Pastoor untuk memberi instruksi ke pemain. Sumarji buka suara terkait penilaian masyarakat soal gaya melatih Patrick Kluivert yang saat ini jadi sorotan publik. Di media sosial banyak sekali cuplikan-cuplikan gaya melatih Patrick Kluivert baik saat laga lawan Australia maupun di latihan. Pelatih asal Belanda itu lebih sering terlihat hanya memantau para pemain, tidak memberikan instruksi secara langsung. Di sisi lain, asisten Kluivert, Alex Pastoor lebih sering terlihat memberikan instruksi langsung kepada pemain timnas Indonesia. Akibat cuplikan video tersebut, banyak masyarakat meragukan kapasitas Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji buka suara terkait hal ini. Menurutnya saat ini timnas Indonesia tidak dipegang oleh hanya satu pelatih saja. Masyarakat tidak perlu meragukan Patrick Kluivert karena di dalam timnya ada banyak staf yang punya kelebihan masing-masing. Soal Patrick Kluivert, saya kira kepelatihan ini tidak dipegang oleh satu orang, kata Sumarji. Patrick dibantu oleh Alex Pastoor yang punya kelebihan dalam hal taktik. Di samping itu ada Denny Lanza, dan Gerald Vandenburg. Berkaitan soal masyarakat meragukan, saya kira tidak perlu diragukan. Karena ini tim kepelatihan saat ini cukup mewah dan artinya mempunyai kelebihan di masing-masing. Saya kira kita tunggu saja bagaimana racikan, bagaimana strategi pelatih yang akan diterapkan, tambahnya. Sumarji menegaskan seluruh pemain timnas Indonesia saat ini dalam kondisi siap tempur untuk melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Kembali lagi bahwa sekarang motivasi pemain sangat berbeda dengan lawan Australia, kata Sumarji. Pemain saya yakin akan tampil beda saat lawan Bahrain, imbuhnya. Sumarji pun tahu betul kondisi psikologis masyarakat Indonesia yang saat ini kecewa dengan kekalahan 1-5 dari Australia. Untuk itu ia meminta masyarakat kembali percaya kepada tim kepelatihan timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain. Saya menyadari kondisi masyarakat setelah kita kalah 1-5 dari Australia, ujarnya. Tapi kita masih punya peluang, beri kesempatan pada tim kepelatihan untuk memperbaiki timnas kita. Tetap beri dukungan agar kita bisa menang lawan Bahrain dan memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia, tambahnya. Try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down.
They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengejutkan, Kluivert pertimbangkan copot Maarten Paes. Sjoerd Woudenberg ungkap keadaan 4 kiper timnas Indonesia. Sjoerd Woudenberg membocorkan kondisi para kiper timnas Indonesia yang sedang di ujung tanduk. Kluivert dikabarkan akan melakukan perubahan besar termasuk potensi mencopot Maarten Paes. Simak selengkapnya dan ketahui apa yang akan terjadi pada laga melawan Bahrain. Pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, memberi update kondisi 4 kiper timnas Indonesia saat ini pasca lawan Australia. Sjoerd Woudenberg memberi kabar terkini 4 kiper yang dibawa timnas Indonesia jelang lawan Bahrain pada Selasa dalam kurung 25 Maret 2025 mendatang. Hanya Maarten Paes yang bermain 90 menit saat timnas Indonesia dibantai 1-5 dari Australia di Sydney 20 Maret 2025 lalu. Kiper FC Dallas diberi latihan pemulihan dan 3 kiper lainnya juga dapat menu latihan untuk selalu siap. Sejujurnya setelah perjalanan jauh kemarin selama 7 jam di pesawat dari Sydney ke Jakarta, kondisi para kiper sangat baik, kata Sjoerd. Ada kemungkinan mereka bergabung di sesi gym, namun saya selalu lebih memilih latihan di lapangan. Maarten Paes bermain 90 menit jadi dia dalam pemulihan. Kiper lain punya sesi latihan ringan pada hari ini untuk tetap menyatu ke dalam ritme, tambahnya. Ex-pelatih kiper Dewa United itu menggambarkan attitude 4 kiper yang dibawa timnas Indonesia saat ini sangat bagus. Sjoerd tak punya komplain apa-apa soal respons seluruh penjaga gawang timnas Indonesia saat ini. Pada laga lawan Australia lalu, Nado Argawinata dicoret dan tak masuk 23 nama final di daftar susunan pemain. Hierarki kiper timnas Indonesia saat ini adalah Maarten Paes sebagai kiper nomor 1, Emil Audero sebagai pelapisnya, dan Hernando Ari sebagai kiper ketiga. Saya pikir kondisi para kiper kita sangat terjaga, kata Sjoerd. Mereka pun sangat termotivasi untuk belajar dan berlatih. Jadi sangat sempurna. Saya tidak ada komplain tentang mereka, tambahnya. Dalam laga lawan Bahrain, banyak pihak yang menilai Patrick Kluivert harus menjajal Emil Audero. Hal ini dikarenakan Maarten Paes baru saja mengalami laga terburuknya bersama timnas Indonesia dengan kebobolan 5 gol. Sementara Emil Audero juga belum menjalani debut untuk Merah Putih. Patrick Kluivert pun mengaku sangat terbuka untuk melakukan rotasi di posisi penjaga gawang ini. Selalu ada kemungkinan tentu saja dalam kurung untuk merotasi kiper, ujar Patrick Kluivert kepada awak media. Tapi sekarang kami harus fokus pada kebugaran dan kesiapan tim. Saya sangat yakin bahwa kami akan berdiri sebagai satu kesatuan, sebagai tim yang solid. Kami juga berharap para supporter akan terus mendukung tim. Semoga kami bisa meraih kemenangan, tambahnya.